Dari Jakarta jam tengah 8, berarti udah sekitar 1 jam ya kita ke Summarecon. Iya kan, kita berangkat tadi jam jam tengah 8 tuh. Ini udah jam tengah 10, tengah 9, jam 8. 2 jam. 2 jam 2 jam 2 jam. Iya 2 jam. Bukan sejam. Coba nih. Nah, di sebelah kanan kita ini rest area Gunung Mas, Puncak Bogor. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saat ini di tanggal 17 Agustus 2025 teman-teman, di jam 7 pagi ya. Ini udah mau masuk jam tengah 8. Di perjalanan kali ini saya mau motoran ke daerah Puncak ya. Jadi untuk kesekian kalinya kita gas ke Puncak teman-teman. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Priuk. Sebelah kanan kita Bogasari. Untuk di perjalanan Puncak ini sih sebenarnya perjalanan santai ya. Pulang pergi, kita nggak nginep ataupun ke villa. Jadi kita perjalanan santai aja buat mengisi waktu kosong ya, libur, daripada di rumah. Kita gas nih teman-teman. Untuk ke Puncak ini sih sebenarnya di tanggal 16 Agustus, rencana di tanggal 17 ya, 17 Agustus. Tapi dilihat kondisinya juga, kalau di tanggal 17 di hari Minggu itu udah pas banget ya, pasti macet. Karena 17 itu kan hari kemerdekaan, pasti ada jalan pada ditutup. Makanya saya ganti jadi tanggal 16 teman-teman, di hari Sabtunya ya. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja nih kita gas perjalanannya. Nah teman-teman, untuk kendaraan yang saya pakai, motor yang saya pakai Supra ya, Supra X125 helm in. Jadi motornya lebih irit daripada repo ya. Jadi repo motor saya itu bahan bakarnya cukup boros bensinnya. Jadi saya pakai Supra, bensinnya jauh lebih irit ya. Ini aja saya berangkat belum ngisi bensin teman-teman. Paling ngisi bensin di Jalan Raya Bogor. Kalau udah masuk tembus Depok ya paling baru ngisi. Untuk di jalanan Gatot Subroto ini, bukan Gatot Subroto, Jalan Yos Sudarso, lancar ya. Biasanya jalur sini tuh pada terus teman-teman pagi-pagi. Tapi mungkin karena hari Sabtu kebanyakan kantor itu tutup teman-teman, libur gitu setiap hari Sabtu. Jadi jalanan lenggang ya, lancar gitu. Dan semoga aja di Puncak tidak macet teman-teman. Dan paling nanti juga saya perjalanannya agak panjang ya. Saya mau lanjut ke Cirata teman-teman, tapi nanti di part selanjutnya nih kalau ke Cirata via Puncak. Karena saya belum pernah ya ke Cirata via Puncak. Nanti ditunggu aja ya video part 2-nya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi perjalanannya nih. Ketemu lagi kalau sudah di daerah Cililitan. Nah teman-teman, saya udah di daerah Cililitan ya. Atau boleh dibilang sih ini daerah Keramat Jati. Dari sini kita tinggal lurus. Dan kalau untuk jalur sini ya, menuju arah Keramat Jati itu jalanannya padat teman-teman, Pasar Rebo. Karena jalur sini dia penghubung antar provinsi ya. Jadi Jakarta, Depok, dan Bogor. Dan banyak warga yang kalau kerja kan lari ke Jakarta ya. Kalau biasa menggunakan motor, dia lewat jalur sini teman-teman untuk aktivitas ya. Nah kalau untuk di jalur ini dia kalau padat sih paling di daerah Pasar Rebo, Keramat Jati. Nanti kalau udah masuk Jalan Raya Bogor menuju Depok sih udah lumayan lancar ya teman-teman jalanannya. Nggak sepadat di daerah sini gitu.
Dan ini juga kan bisa tembus ke daerah Pondok Gede ya, Bekasi. Jadi orang Bekasi yang mau balik ke arah jalur Pondok Gede juga lewat sini teman-teman. Jadi jalur ini termasuk jalur rame ya. Dan untuk di daerah Kramat Jati ini juga jalanannya lancar ya. Karena masih pagi mungkin dan hari Sabtu orang-orang pada libur. Dan tadi juga pas di daerah Cililitan itu ada yang lagi pawai teman-teman. Jalan, kalau pawai sih dibilang jalan bareng ya, di jalan gitu. Karena menyambut hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Dan di beberapa lokasi titik juga kayak misal di daerah Pondok Pinang ya. Daerah apa namanya itu, Matraman. Ya jalur inilah Jatinegara. Itu juga ada yang lomba ya, jalanan ditutup teman-teman, yang mau arah BKT juga ditutup, arah Duren Sawit. Jadi di tanggal 16 ini ada beberapa titik jalan yang sudah ditutup ya, buat lomba. Paling kita ketemu lagi kalau sudah memasuki wilayah Jalan Raya Bogor ya. Dingin ya? Oke teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Jati Jajar ya. Ini Terminal Depok teman-teman. Tadi saya nggak bikin videonya karena jalurnya terlalu padat ya. Jadi untuk jalur sini kalau di hari libur itu ramai teman-teman. Dan ini salah satu jalur yang menurut saya sih enak ya, karena lurus doang dan jalanannya kebanyakan bagus teman-teman. Jadi rapi gitu jalanannya, nggak terlalu banyak lubang. Tapi ya paling jalur sini sih ya padat itu. Dan untuk nyampe sini sih jalanannya udah lumayan lega ya, jalanannya udah agak sepi teman-teman. Dan ini kita mau gas langsung deket Cibinong. Ya paling Cibinong sih padat lagi ya jalanannya. Nah teman-teman, di depan kita ada jembatan Cibinong ya. Akhirnya kita sampai Cibinong teman-teman. Oh ya, untuk nanti kita ke puncaknya nggak lewat Sentul teman-teman, kita lewat Sumarekon Bogor ya. Ini pertama kalinya saya ke puncak lewat Sumarekon Bogor. Sebelumnya kan saya udah pernah bikin konten ya ke Sumarekon Bogor, tapi di situ aja, tapi nggak ke puncaknya. Nah ini saya mau nyoba ya ke puncak lewat Sumarekon Bogor teman-teman. Iya kayaknya. Ya semoga aja puncak gak hujan juga. Oke teman-teman, kita sudah melewati Sentul. Kita lanjut jalan menuju arah Bogor Kota buat masuk ke Sumarekon Bogor ya. Dari sini jalanannya mulai padat lagi teman-teman, karena di sini jalanannya ada mobil besar juga ya. Sebenarnya sih Jalan Raya Bogor ini juga ada mobil besar, tapi jarang mobil besar lewat gitu, kayak kontainer dan truk. Tapi biasanya sih mobil Winbox kayak gini nih yang sering lewat jalur Jalan Raya Bogor. Biasanya mobil-mobil gede gini dia lewatnya jalur Ciputat ya, Jalan Raya Bogor ya. Tapi kurang tahu nih. Tapi di sini juga sebenarnya mobil gede boleh kayaknya, kecuali jalur puncak baru nggak boleh. Iya, terang banget. Tapi panasnya tetap berdingin. Iya, jadi seger. Oke teman-teman, di depan itu Sumarekon Bogor ya. Nah, akhirnya kita sampai Sumarekon Bogor dengan waktu tempuh berapa jam ya dari Jakarta? Dari Jakarta jam setengah 8, berarti udah sekitar 1 jam ya kita ke Sumarekon. Udah berapa? 1 jam. Cepet. Gua kira udah sejam lebih, kayak setengah jam lagi. Iya kan kita berangkat tadi jam apa? Jam setengah 8 tuh. Iya. Ini udah jam setengah 10. Setengah 9. Jam 8. 2 jam. 2 jam, 2 jam. 2 jam. Iya 2 jam. Bukan sejam. Kita orang setengah 8 kok. Iya. 10 kan sejam
Pas gue hitung tengah 9, tengah 10, iya 2 jam. Di sini resortnya banyak banget cuy. Belum, tapi yang di sebelah sana udah buka tuh. Dan pemandangannya ada tuh nggak lu? Ini bebek ningrat nih. Mountain view. Teras apa tuh? Mantep ya. Ini kalau lagi nggak ada kabut, gunungnya kelihatan semua, Meng. Terus di sini jalanannya enak banget, cuy. Lu sambil lihat Google Map, Peng, gua nggak tahu jalan. Arahin puncak aja. Iya, soalnya ini kan nanti tembusnya jalur yang arah ini apa? Apa sih itu namanya? Gunung Putri. Gunung Putri. Jalan Raya Puncak. Iya. Ini sih gua sampai atas tahu. Tapi nanti kalau udah keluar Sumarekon gua nggak tahu. Nah, teman-teman, di sini jalanannya asik ya. Apa namanya? Kayak kanan kiri pohon adem gitu. Ini ya dingin ya udaranya. Walaupun cukup panas. Ini mah nanjaknya beneran nanjak. Ini kemana, Meng? Kiri ya? Hah? Dari sini kita keluar jalan Sumarekon ya teman-teman. Kita masuk perkampungan. Ini kampung apa ya namanya ya? Wih lo bang. Aduh. Ini daerah Gunung Gelis teman-teman. Tapi untuk nama desanya saya kurang tahu ya desa apa ini. Dan pemandangannya sih berbeda ya sama Sentul. Dari segi jalannya juga. Kenapa, Meng? Jalanannya seger, jalanannya. Iya. Gila, ini mah nanjaknya lumayan. Harus gigi satu kalau motor gigi tuh. Nah mungkin kalau gue sendiri kayak gitu larinya. Tuh, nggak lari langsung. Coba nih. Hah? Mobil suruh duluan naik mobil. Wih. Tanjakannya ekstrim ya teman-teman. Ini jalan kaki tuh. Tanjakannya lebih ekstrim. Yui. Kalau sendiri pasti lari. Boncengan nggak lari. Oh, nanti masih kuat ini anjing. Kalau gue yakin kalau motor level lu udah gak kuat ini. Gak bakal lari cuy. Enaknya metik tuh tanpa gigi, enak gas-gas. Bearing belakangnya kayaknya gitu ya. Udah masalah tadi. Tadi gitu-gitu goyang yang bearing. Oh. Ini baru naik nih gigi 2 nih. Tanjakannya ekstrim juga wes dari jalur itu. Beda banget tuh jalannya. Kerennya. Iya. Oke teman-teman, kita memasuki Jalan Raya Bogor ya. Jalan Raya Puncak teman-teman. Nah, kita memasuki Jalan Raya Puncak. Kalau udah di sini sih kita tinggal lurus doang ya ngikutin jalan. Jalannya turun banget cuy. Nah untuk di Jalan Raya Puncak ini sih pas di keluar dari Sentul itu
sepi ya, biasanya kan padat daerah situ, tapi sepi enak ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, jalan raya Puncak ya, pasar, posisi macet. Ini mau ke arah Taman Safari. Biasanya yang mau ke Taman Safari dia. Gue terakhir di Taman Safari SMP. Gue belum pernah. Belum. Enak sih itu bilang. Tapi kan Taman Safari mah harus pakai mobil. Hah? Pakai mobil. Iya. Yang kan bisa disediain. Jadi ntar kita bayar 20.000 tuh. Ada. Ada. Jadi kalau naik motor bisa. Tapi kayak kurang loh lu. Kalau naik motor. Jangan kita di motor nih. Nah, Terus pas lagi masuk ke area apa namanya? Jalan-jalannya tuh. ya. Kita naik mobil. Oh yang keliling ya. 20, iya. Kalau mau ke wahana-wahananya kan harus lewatin itu dulu. Jadi wajib banget naik mobil tuh. Iya. Kalau baliknya sih? Hah? Kalau baliknya sama, pakai mobil itu lagi. Kalau balik itu gratis. Bayar doang itu 20 udah berangkat pulang. Hmm. Ini Royal Safari. Hotel. Ada resortnya juga kalau nggak salah. Oh enggak. Gua kira ada resortnya juga. Kayaknya kagak. Oh, oh somai no, Meng. No, depan. Apa? Tuh somai. Tuh. Jai. Boleh. Somai Bang. Kita beli somai dulu teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, setelah tadi saya habis makan somai ya, lumayan banyak somainya. Kita lanjut lagi naik ke atas teman-teman, buat ke Masjid At-Tawun dulu ya. Mampir ke Masjid At-Tawun buat istirahat dan sekalian ke WC ya teman-teman. Di depan kita ini Safari teman-teman, Taman Safari di pertigaan ya. Jadi kalau kalian mau ke Taman Safari bisa belok. Nah, di depan sini nih Taman Safari, teman-teman. Kalau saya sendiri sih belum pernah ya ke Taman Safari. Nah, ini Taman Safari nih. Dan di depan itu pemandangan gunungnya ketutupan kabut, teman-teman, tapi jelas banget ya gunungnya. Gede banget gila. Ah, nggak dapet cuy. Ada yang nonton gue dari di belakang, gue nya nggak naik.
enak lah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rest area Bogor ya. Di sebelah kanan kita ini rest area teman-teman. Di depan ya, nih rest area nih. Kalau saya sendiri sih belum pernah masuk ke rest areanya ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini rest area Gunung Mas, Puncak Bogor. Jadi yang jualan yang di pinggir-pinggir sini pada ke situ semua ya, ke rest area. Kalau saya sendiri sih belum pernah masuk ya. Wih, udaranya langsung beda ya teman-teman. Lebih dingin di sini. Nah, kalau kalian mau ke wisata Gunung Mas, kalian di sini belok ya. Untuk harga-harganya kalian bisa searching di Google teman-teman atau di Instagram ya. Kita langsung gas di sini. Wah, Bocor banget anjing. Nanjak parah kalau bocor tuh. kayaknya kita dipoto ini. Semenjak udah nggak ada kincir angin jadi ini banget ya, lega ya. Ada kabut tapi nggak terlalu tebel gitu di sini. Nih di bawah situ ada resort bagus. Apa? Di bawah sini ada tempat kafe bagus. Berarti atau nih naik nih. Spirit. Tapi gara-gara dingin ini langsung beku. Langsung hilang tuh. Tetap langsung. Ini dipagerin ya. Oke teman-teman, kita mampir ke Masjid At-Taun ya sebelum naik ke puncak. Bisa cash kan ya? Makasih. Oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi perjalanannya menuju puncak ya. Puncak pas. Netral. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi perjalanannya menuju Puncak Pas ya. Tapi nanti setelah di Puncak Pas, saya akan lanjut lagi ke Waduk Cirata, perbatasan Bandung, Cianjur, dan Purwakarta teman-teman. Tapi kita ke Puncak Pas dulu nih. Dan untuk nanti ke Waduk Ciratanya itu dilanjut di part selanjutnya ya, di video selanjutnya teman-teman. Jadi kita bikin 2 part gitu, karena udah terlalu panjang. Niatnya sih saya tadi mau ke Telaga Saat ya, tapi diubah langsung menuju Waduk Cirata aja. Ini pertama kalinya saya ke Waduk Cirata via puncak, karena belum tahu jalannya, jadi paling pakai Google Map ya teman-teman. Dan semoga aja nggak hujan nih.
Langsung lihat pemandangan ya. Enak kayak gini. Enak langsung lihat pemandangan. Emang lu nggak pakai sarung tangan, Meng? Nggak pakai sarung tangan? Wih, mantep ya pemandangannya. Nah, di depan ini ada apa namanya wisata Telaga Saat ya teman-teman. Kalau Telaga Saat sih rame terus, dan kalau di IG Telaga Saat itu jalanannya udah bagus ya. Jadi udah nggak bebatuan teman-teman. Udah aspal, bukan aspal, beton jalanannya, dicor. Jadi enak tuh kalau kalian mau ke Telaga Saat. Nah, di sebelah kanan ini res mobil ya. Dan ini ada apa ini? Liwet Asep Strawberry teman-teman. Di sebelah kanan kita nih. Wih, ada rombongan Harley ya. Nah teman-teman, kita sampai puncak pas nih. Akhirnya kita sampai juga di puncak pas. Paling saya berhenti dulu di sini sebentar. Nah teman-teman, mungkin perjalanannya kita sampai di sini saja ya. Kita lanjut lagi untuk menuju apa namanya Waduk Cirata teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, paling kita sambung di part selanjutnya ya.